Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi saudara semua. Dan secara khusus pada hari ini saya mengucapkan selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Sungguh dia sudah bangkit. Sahabat-sahabat Lentera Injil, pada kesempatan ini saat kita merayakan Hari Raya Paskah ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tema renungan firman Tuhan yang saya bawakan adalah kubur kosong, dia hidup. Fakta kebangkitan Yesus adalah fakta keselamatan kita. Apa dasar keyakinan Kristen bahwa fakta kebangkitan Kristus merupakan fakta bagi keselamatan kita? Saudara yang kasih Tuhan, sahabat Lentera Injil, Kristen adalah satu-satunya agama yang dengan berani menyatakan iman keselamatan. Semua orang percaya yang sungguh dalam Kristus bersaksi bahwa dia pasti selamat, bahkan sudah selamat. Dan ini sulit dimengerti oleh agama-agama lain. Maka kita sering dituduh sombong rohani atau kepedean ketika menyatakan tentang kepastian keselamatan kita. Rupa-rupanya proklamasi tentang keyakinan keselamatan kita itu sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang lain. Mereka tidak tahu bahwa kepastian keselamatan itu bukan buatan kita, bukan buatan gereja, bukan buatan pendeta, bukan buatan penginjil, melainkan janji Yesus sendiri dan secara konsisten diajarkan oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja. Maka kita orang Kristen, para pendeta, hamba-hamba Tuhan dan jemaat hanya menyampaikan keyakinan Kristen kita berdasarkan ucapan Yesus dan ajaran rasul-rasul serta bapak-bapak gereja kita yang merupakan murid dari para rasul-rasul. Mereka mengajarkan secara konsisten ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya, ajaran mengenai kepastian keselamatan itu bukan buatan gereja modern, tetapi keyakinan gereja dari abad ke abad. Apa dasar kita meyakini apa yang mereka ajarkan? Dasar keyakinan kita itu adalah fakta kebangkitan Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan, pernyataan Alkitab tentang kepastian keselamatan. Kita melihat ajaran rasul-rasul. Roma pasal 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang dimaksud nama Tuhan akan diselamatkan ini adalah berseru kepada nama Yesus. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di sini Rasul Paulus konsisten bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Seluruh ajaran Rasul Paulus konsisten menyatakan demikian. Bagaimana dengan rasul-rasul yang lain? Mari kita lihat dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus, tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah yang dimaksud dengan kepastian keselamatan. Di sini dikatakan yang percaya kepada nama Anak Allah harus tahu bahwa dirinya sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, Rasul Paulus mengajarkan demikian. Lalu Rasul Yohanes yang merupakan bagian inti dari Rasul Kristus menegaskan bahwa yang percaya pada nama Yesus harus yakin bahwa memiliki hidup yang kekal. Lalu ajaran Rasul Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Petrus, Rasul Yohanes konsisten bahwa ada jaminan keselamatan, ada hak penuh, ada hidup yang kekal di dalam percaya kepada Yesus. Apakah Rasul Paulus berseberangan? Tidak. Sama. Rasul Paulus pun juga menjelaskan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan oleh iman percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana akar pernyataan para rasul-rasul ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernyataan ini keluar dari mulut sucinya Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keselamatan. Lalu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat-ayat ini sungguh pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita yang mulia. Dia sendiri yang memberikan jaminan bahwa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini artinya janji keselamatan di surga. Firman Tuhan, ajaran rasul-rasul konsisten mengenai kepastian keselamatan orang yang percaya kepada nama Yesus. Ajaran Yesus maupun rasul-rasul itu dipercaya karena ada fakta kebangkitan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan bahwa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi hidup yang kekal, namun jika Yesus tidak bangkit dari mati, maka ajarannya itu tidak layak dipercaya.
ajaran Yesus mengenai keselamatan, kebangkitan, itu layak dipercaya karena fakta kebangkitan dirinya sendiri. Fakta kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar yang tidak terbantahkan atas kepercayaan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, keyakinan Kristen bukan keyakinan tanpa fakta, tetapi keyakinan yang didasari dengan fakta-fakta. Bukan didasari dengan klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa membuktikan kepada pengikutnya ada kehidupan setelah kematian. Karena dia satu-satunya pendiri agama yang bangkit dari kematian. Yang lainnya bisa cerita bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Namun semua itu hanya bisa ngomong saja. Tidak pernah bisa membuktikan fakta itu. Dengan kematiannya lalu kebangkitannya, apa yang diajarkan mengenai kehidupan setelah kematian itu terbukti. Alkitab mengajarkan fakta kubur kosong. Matius pasal 28 ayat 1 mengatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kitab Matius menceritakan kesaksian Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa kubur itu kosong. Nah, saudara, kita akan lihat pada keempat Injil. Keempat Injil itu menjelaskan detail-detail yang berbeda mengenai kronologi dan para saksi-saksi kubur kosong. Namun ada kesamaan pesan, yaitu ketika menengok ke sana, kubur itu sudah kosong. Walaupun detail-detail yang mereka sampaikan itu masing-masing berbeda, tetapi ada inti yang sama, yaitu mereka menjelaskan bahwa kubur itu kosong. Dan detail-detail itu ketika kemudian digunakan saling melengkapi, maka akan tercipta sebuah kronologi yang lengkap. Kita lihat di dalam kitab Markus, pasal 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, detailnya berbeda dengan Matius, tetapi ada kesamaan. Pesan, kubur itu kosong. Dalam Yohanes dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ini membuktikan bahwa Yesus sungguh bangkit. Kubur itu sungguh kosong. Fakta sejarah gereja Makam Kudus. Bagaimana gereja Makam Kudus ini mengkonfirmasi bahwa kesaksian Injil bahwa Yesus sungguh bangkit itu adalah fakta sejarah yang nyata yang tidak terbantahkan, bukan klaim tanpa fakta-fakta sejarah. Gereja Makam Kudus adalah gereja yang dibangun di atas makam Yesus oleh Ratu Helena pada periode 325 sampai 335 Masehi oleh ibu dari Kaisar Konstantinus. Ratu Helena ini adalah ibu dari Kaisar Konstantinus yang menjadi Kristen. Penemuan oleh Ratu Helena ini adalah berasal dari informasi bahwa Kaisar Hadrianus tahun 117 sampai 138 dia berkuasa, artinya jarak antara kematian Rasul Yohanes dengan berkuasanya Kaisar Hadrianus ini kurang lebih hanya 17 tahun saja. Kaisar Hadrianus ini mendirikan kuil di atas tempat-tempat suci orang Yahudi karena dia tidak ingin orang-orang Yahudi itu muncul lagi nasionalismenya dengan membangun tempat-tempat suci mereka. Setelah tempat-tempat suci itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, maka dia membangun kuil-kuil dengan maksud mencemarkan atau menajiskan tempat-tempat suci orang Yahudi, termasuk di dalamnya orang Yahudi Kristen. Dan ia meratakan bukit Golgota dan mendirikan kuil Jupiter dan kuil Venus di sana. Lalu ketika kuil Venus dirobohkan oleh Ratu Helena, maka ditemukan tempat Yesus disalib. Posisi di mana Yesus disalib itu tepat di atas kuil Venus. Dan ketika kuil Jupiter dirobohkan, ternyata di bawah kuil itu ditemukan sebuah makam. Dan karena dasarnya adalah Kaisar Hadrianus ini mendirikan kuil-kuil dewa Romawi di atas tempat-tempat suci Kristen dan Yahudi, maka satu-satunya makam yang
dijadikan tempat suci, tempat berziarah oleh orang-orang Kristen adalah makam Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu penemuan ini membuktikan bahwa kedua tempat ini dahulunya dijadikan tempat suci kaum Kristen. Kemudian Ratu Helena melanjutkan penelitiannya, pencariannya, dan di sebuah kolam dia menemukan salib yang bertuliskan Yesus Nazaranus Rex Judaeorum. Artinya Ratu Helena menemukan salib yang asli yang bertuliskan INRI. Ini menjadi penemuan fakta sejarah yang sangat luar biasa bahwa Yesus sungguh disalib. Walaupun kemudian salibnya yang sekarang ini sudah tidak tahu ada di mana lagi, tetapi penemuan Ratu Helena ini dicatat oleh sejarah. Nah, pertanyaan adalah, benarkah makam itu makam kosong? Atau makam yang pernah dipakai dan dikosongkan? Kalau makam itu pernah dipakai dan dikosongkan, orang zaman dahulu tidak bisa mengetahuinya. Apalagi kalau yang sudah beratus-ratus tahun. Tetapi pada waktu itu Ratu Helena yakin berdasarkan informasi, catatan-catatan sejarah, dan fakta bahwa Kaisar Hadrianus mendirikan kuil-kuil Romawi di atas tempat-tempat suci orang-orang Kristen. Nah, fakta sejarah kemudian membuktikan bahwa itu benar-benar kubur kosong, kubur abad pertama yang kosong dan disucikan oleh orang Kristen. Ketika terjadi pemugaran gereja makam Kudus, seorang arkeolog bernama Frederick Hibbert dari National Geographic yang ikut berpartisipasi dalam pembongkaran makam Yesus untuk penyelidikan dan renovasi setelah berabad-abad makam itu tidak boleh dijamah atau direnovasi. Tetapi karena kondisi sudah mengharuskan direnovasi, maka sekarang diizinkan untuk direnovasi. Ia mengatakan ketika para peneliti mendapat izin dari pemerintah Israel untuk membuka segel marmer pertama kalinya, dikarenakan gereja-gereja pada waktu itu khawatir makam itu rusak karena para peziarah yang masuk ke makam itu mengambil potongan-potongan batu atau mungkin menemukan sesuatu di makam itu dan kemudian dibawa keluar dipakai sebagai relikwi suci, nanti makam itu bisa rusak, maka gereja kemudian menutup makam itu dengan marmer. Tidak boleh ada orang yang masuk ke sana. Dan ketika segel marmer itu dibuka, untuk pertama kalinya yang diketahui sudah berabad-abad lamanya tidak pernah terjamah oleh tangan manusia, mereka menemukan lempengan marmer warna abu-abu terukir salib yang indah di tengah-tengahnya. Ini pernyataan Frederick Hibbert. Hal yang paling luar biasa adalah ketika menghapus lapisan debu pertama. Ternyata masih ada lagi lapisan marmer lainnya di belakang marmer yang pertama. Dan kondisinya masih utuh sempurna tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Ini menjadi saksi penting dalam sejarah, khususnya menyangkut keimaman umat Kristen. Lutut kami seketika langsung gemetar, mencoba menebak misteri apa yang bisa kami temukan di balik makam Yesus ini. Saat memasuki kuburan tersebut, terlihat banyak puing-puing kuno. Namun kami tidak menemukan sisa artefak ataupun tulang belulang manusia. Hanya ada puing-puing tetapi tidak ada artefak ataupun tulang belulang manusia. Sudah terbukti kubur itu benar-benar kosong
tanpa ada bekas tulang belulang, kulit maupun rambut, dan hasil ini diperkuat lagi dengan kandungan material batu serta analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam. Jadi kandungan material batu maupun analisis bakteri membuktikan bahwa tidak pernah ada pembusukan mayat di dalam kubur itu. Hingga penelitian dental records dan analisis deoksiribonukleik asid atau DNA tidak perlu dilakukan lagi. Karena tidak ada gigi yang ditemukan, tidak bisa ada DNA yang ditemukan. Karena memang sudah terbukti kuburan itu benar-benar kosong tanpa ada bekas tulang belulang, kulit maupun rambut. Dan hasil ini diperkuat lagi dengan kandungan material batu serta analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam. Tanah yang pernah ada mayat yang membusuk di dalamnya, walaupun sudah berabad-abad, pasti ada bakteri yang berbeda di sana kalau diteliti. Inilah bukti terbaru kalau makam suci yang selalu disakralkan oleh para peziarah setiap hari ini merupakan makam yang sama saat ditemukan oleh Kaisar Romawi Konstantin di sekitar abad keempat, sekaligus sama dengan hasil dokumentasi para tentara salib di zaman tersebut. Dan untuk pembongkaran makam Yesus yang diklaim asli ini pun juga melibatkan para rohaniwan dari gereja Yunani, biarawan Fransiskan, serta gereja Ortodoks Armenia sebagai saksi mata. Tidak hanya para arkeolog saja, tetapi juga para pemimpin-pemimpin gereja yang gereja ortodoks berbeda-beda denominasi. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam kuburan Yesus untuk mencari tahu. Dan ketika keluar dari kuburan, wajah mereka tersenyum lebar penuh kemenangan. Kenapa? Karena apa yang disaksikan kitab suci bahwa Yesus itu bangkit, kubur itu kosong, itu terbukti dengan fakta sejarah. Yups, tampaknya mereka sangat bahagia kalau ternyata kisah Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru telah teruji benar dengan fakta terbaru dari pembongkaran makam Yesus ini, ungkap Frederick Hibbert. Sumbernya ada Tribun News, Indonews, Kompas. Saudara bisa cek di sana. Artinya apa yang disampaikan kitab suci tentang kebangkitan Yesus itu dikonfirmasi oleh arkeologi. Kurang kuat apa? Kalau ada fakta Alkitab, catatan sejarah, dan kemudian dikonfirmasi dengan arkeologi. Ini merupakan fakta yang sangat kuat sekali. Kesaksian Alkitab terkonfirmasi fakta sejarah dan arkeologi. Tidak ada catatan sebuah kitab suci yang memiliki begitu banyak laporan sejarah dan fakta arkeologi seperti kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Yang begitu melimpahnya fakta-fakta sejarahnya tidak bisa dibandingkan dengan kisah sejarah-sejarah yang lain. Apalagi kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti arkeologi. Sangat lengkap. Maka begitu kuatnya dasar iman Kristen akan kebangkitan Yesus. Meragukan fakta-fakta kuat ini dan memilih percaya atau beriman pada klaim tanpa bukti adalah kebodohan. Kalau fakta Alkitab, catatan sejarah, dan fakta arkeologi ini diragukan, maka sejarah-sejarah seluruh dunia itu harus diragukan. Karena tidak ada tandingannya fakta-fakta sejarah dan arkeologi tentang kisah Alkitab mengenai penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tidak ada kisah sejarah lain yang mempunyai bukti berlimpah seperti kesaksian Alkitab ini.
Yakinlah bahwa proklamasi iman keselamatan kita dalam Yesus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Setialah apapun juga situasi yang Anda hadapi, sebab kesusahan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan surgawi. Betapa bodohnya kita meninggalkan kemuliaan surgawi, membuang fakta keselamatan kita yang sudah terkonfirmasi fakta sejarah maupun arkeologi begitu kuat, lalu kemudian percaya kepada klaim-klaim iman yang tidak ada dasar sejarah dan arkeologinya. Fakta tak terbantahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus berarti karya penyelamatannya bagi kita adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pegang firman Tuhan ini, yakini bahwa ada kepastian keselamatan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus.